Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan tentang cyber espionage. Perkenalkan, nama saya sendiri adalah Fani Aditya. Nama saya Dita Febrianto Setiawan. Nama saya Niken Rahmasari. Latar belakang. Dengan pesatnya perkembangan teknologi di dunia yang serba ada ini dapat memudahkan individu dalam melakukan segala sesuatu. Salah satunya merupakan tindakan kejahatan dunia maya atau yang lebih sering dikenal dengan cybercrime. Banyak tindakan kejahatan yang dapat dikategorikan ke dalam cybercrime. Salah satunya adalah cyber espionage, atau bisa disebut juga memata-matai atau mengintai orang yang dianggap memiliki peran penting untuk dijadikan korban dengan tindak cara ilegal. Sebelumnya, hal ini pernah menimpa mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Aktivitas komunikasi, baik melalui HP maupun telepon, telah dimata-matai oleh Australia, yang tentunya merupakan tindakan ilegal secara hukum, yang akan dibahas lebih lanjut secara menyeluruh. Maksud dan tujuan dari presentasi ini, yang pertama yaitu memberi pengetahuan tentang apa itu cyber espionage dan bagaimana cara penanggulangannya. Yang kedua yaitu memberikan kesadaran kepada pembaca maupun penulis akan ancaman dan bahaya kejahatan cyber. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu seperti apa hukum yang berlaku di Indonesia terhadap kejahatan cyber espionage. Yang kedua yaitu bagaimana cara menanggulangi kejahatan cyber espionage. Cyber espionage. Cyber espionage adalah kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer atau computer network system pihak sasaran. Cyber espionage sendiri telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, namun tidak didefinisikan secara jelas. Pasal yang berhubungan dengan cyber espionage terdapat dalam pasal 30 ayat 2, pasal 31 ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 32 ayat 2. Penyadapan yaitu kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan mencatat transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radiofrekuensi yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau badan intelijen yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyadapan pemerintah Indonesia oleh Australia. Analis dari Agensi Keamanan Nasional Amerika Serikat alias NSA, Edward Snowden, pada Desember lalu mengungkapkan pemerintah Australia telah melakukan penyadapan terhadap pemerintah Indonesia. Adapun penyadapan yang dilakukan pada 2009 itu berfokus pada lingkar Istana Kepresidenan Indonesia, termasuk keluarga presiden. Snowden mengatakan aksi penyadapan itu merupakan bagian dari program kerja Otoritas Nasional Penyadapan Australia alias Australian Signal Directorate. Program itu diberi sandi stateroom serta meliputi intersepsi radio, telekomunikasi, dan lalu lintas internet. Motif cyber espionage. Motif cyber espionage adalah untuk memperoleh keuntungan berupa dokumen atau data-data rahasia yang tersimpan dalam suatu sistem yang computerized yang didapatkan tanpa izin dengan memata-matai suatu jaringan dari pihak sasaran. Penyebab cyber espionage. Ada faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya. Cara penanggulangan cyber espionage. Caranya itu, pertama, kita lakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Kedua, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum, upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara dengan cyber espionage maupun cybercrime. Tindakan hukum berdasarkan pasal 167 KUHP yang rumusannya sebagai berikut.
Ayat 1. Barang siapa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau perkarangan tertutup dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum yang atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Ayat 2. Barang siapa dengan merusak atau memanjat dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu bukan karena kehilafan masuk dan kedapatan situ pada waktu malam dianggap memaksa masuk. Ayat 3. Ayat ketiga, jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan saran yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Jadi kesimpulannya, pemerintah Indonesia masih rentan penyerangan seperti cyber attack, cybercrime, dan berupa kejahatan dunia maya. Kedua, kurangnya peraturan hukum yang dapat melawan atau menghukum tindak kriminalitas cyber. Ketiga, tingkat keamanan pada situs pemerintahan masih sangat mudah untuk dibobol hacker. Dan sekian sarannya. Yang pertama, memperbanyak aparatur hukum yang mumpuni di bidang IT, bekerja sama dengan lembaga swasta, negeri, maupun asing dengan memperkuat sistem keamanan cyber. Ketiga, memperbanyak sumber daya manusia yang dilatih khusus untuk keamanan cyber. Keempat, atau yang terakhir yaitu studi lanjut di luar negeri yang mumpuni di bidang pengembangan cyber. Jadi sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan tentang intellectual property atau yang bisa disebut kekayaan intelektual. Cybercrime. Cybercrime merupakan gabungan dari dua kata dari bahasa Inggris, yaitu cyber yang bermakna dunia maya dan crime yang bermakna kriminal atau perbuatan yang melanggar norma. Namun, istilah cybercrime menurut crimeresearch.org dalam Judy Dominicus didefinisikan sebagai suatu tindak kriminal yang dilakukan melalui media internet, melalui komputer, dan dapat mempengaruhi keadaan peralatan komputer maupun si pemakai yang dituju. Dari definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa cybercrime merupakan sebuah tindakan yang dianggap merugikan orang lain dikarenakan ia dikategorikan sebagai tindak kriminal oleh definisi tersebut. Namun, berdasarkan dari definisi tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa seorang yang berusaha melakukan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk melakukan tindakan kriminal, maka digolongkan sebagai cybercrime. Cyberlaw. Perkembangan teknologi yang pesat pada zaman ini membuat berbagai kegiatan yang tergolong cybercrime makin marak dan tak terkendali. Oleh karenanya, pemerintah membuat suatu aturan yang disebut dengan cyberlaw. Cyberlaw menurut Sunarto adalah upaya untuk melindungi secara hukum yang berkaitan dengan dunia maya atau internet. Tujuan dari bentuk cyberlaw sendiri menurut Sunarto adalah 1. Melindungi data pribadi. 2. Menjamin kepastian hukum. Yang ketiga, mengatur tindak pidana cybercrime. Sedangkan pengertian cyberlaw yang lain adalah hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Dari kedua pengertian cyberlaw di atas, kita simpulkan bahwa setiap kegiatan yang melanggar ketentuan hukum di dunia maya, maka kegiatan tersebut dapat dipidanakan alias pelakunya dapat diberi hukuman tertentu. Contoh kasusnya, peniruan tampilan website secara ilegal atau tulisan sebuah website tanpa mencantumkan sumber. Kedua, mengunggah atau mengunduh lagu, video, foto secara ilegal atau tanpa hak. Ketiga, menggunakan software berbayar di suatu situs dan mempergandakannya dalam bentuk CD-ROM atau diperjualbelikan. Penanggulangan pelanggaran hak cipta atau intellectual property, yaitu adanya badan atau fungsi organisasi yang melakukan koordinasi program kepatuhan untuk IP. Misal, komite kepatuhan di tingkat direksi yang kemungkinan dapat dirangkap oleh komite manajemen risiko mereka. Adanya asesmen atau audit terhadap efektivitas kepatuhan IP mencakupi kebijakan dan prosedur, manual, pendidikan dan pelatihan, peninjauan berkala, dan evaluasi, serta penanganan perubahan yang dapat diperlukan dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan, peraturan, dan regulasi yang terkait dengan aktivitas bisnis perusahaan.
Terima kasih. Sekian kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.